Baik pemirsa Area Channel dan tentunya generasi milenial dimanapun Anda berada, masih dalam Talkshow Milenial bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Karawang 2020. Dan jika mungkin di rumah sering mengeluh kuliah ditunda, menikah ditunda, atau kegiatan-kegiatan lain yang ditunda, ini ada kaitannya. Pemilu juga sempat ditunda dan akan disampaikan langsung oleh KPU berkaitan dengan tunda-menunda pemilu. Bagaimana ini? Kalau menikah jangan ditunda lah ya. Untuk sesuatu yang baik harus disegerakan. Iya. Walaupun walaupun pandemi, kalau sudah ada niatan menikah dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga, harus disegerakan. Siap. Yang siap sejauh paling keras ya. Dilanjut, penundaannya seperti apa, Kang? Ya memang betul. Pilkada 2020 ini sempat ditunda hampir sekitar 3 bulan lamanya ya. Jadi secara nasional pelaksanaan pilkada ini pada bulan Maret 2020 sebelumnya itu sempat ditunda selama 3 bulan. Ini ditunda oleh keputusan pemerintah pusat bersama dengan DPR RI dan juga penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP di tingkatan pusat, karena melihat situasi pandemi yang di bulan Maret kemarin itu memang sangat mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan, sehingga dampaknya penundaan pelaksanaan pilkada. Tapi di 15 Juni 2020 atas keputusan bersama pemerintah pusat, DPR dan juga penyelenggara itu pilkada dilanjut kembali. Dilanjut kembali. Sebetulnya tertanggal per 15 Juni 2020. Sebetulnya bukan hanya di Indonesia pelaksanaan pilkada ini tetap dilaksanakan di tengah pandemi, tapi di belahan dunia lain pun ada beberapa negara yang melanjutkan. Kita lihat Korea Selatan itu walaupun di tengah pandemi tetap melanjutkan dan juga berhasil melaksanakan. Justru Korea Selatan ketika pandemi sedang malah Korsel itu partisipasinya melebihi pada situasi normal gitu ya. Itu di Korsel. Ya. Oke, berikutnya lebih ke pelaksanaan teknis nih Kang. Masyarakat di rumah atau generasi milenial mau datang ke TPS untuk mencoblos ketika mereka sudah memastikan bahwa protokol kesehatannya benar-benar ready, benar-benar aman. Nah, kalau KPU Karawang sendiri bagaimana? Kami dalam jajaran penyelenggara pada saat 9 Desember nanti ya, itu rentang waktu 10 hari sebelum pencoblosan, rekan-rekan petugas penyelenggara dari mulai tingkatan TPS, PPS, Desa Kelurahan dan PPK, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten itu dilaksanakan rapid test. Itu wajib. Jadi seluruh petugas penyelenggara pemilihan itu wajib di rapid test, termasuk kami di tingkatan KPU Kabupaten Karawang. Ini penting agar apa? Agar masyarakat tidak khawatir lagi datang ke TPS. Iya, baik. Nah, masyarakat di rumah nih yang sering, wah datang nggak ya? Saya takut. Ini sudah dipastikan bahwa sudah ada rapid test terlebih dahulu ya. Jadi seluruh penyelenggara di TPS nanti itu sudah kami pastikan clear dari COVID-19 atau non reaktif hasilnya. Ketika pada saat di rapid test ada yang reaktif, maka kami akan mengganti atau mencari petugas lain yang sehat, yang non reaktif. Ini penting agar masyarakat yang akan datang ke TPS 9 Desember itu tidak ada ketakutan atau kekhawatiran, karena seluruh petugas pertama sudah di rapid test dan dinyatakan sehat. Yang kedua, protokol kesehatannya pun akan berjalan ketat. Misalkan di TPS nanti ada disinfektan, hand sanitizer, kemudian masing-masing pemilih nanti akan kami fasilitasi sarung tangan 1 pasang. Jadi 1 orang itu akan mendapatkan 1 pasang sarung tangan. Ini dilaksanakan agar tidak ada kontak fisik di antara kita di TPS. Untuk tinta juga ditetes ya, tidak ada tinta yang dicelup seperti itu. Betul. Metode penandaan tintanya pun itu ditetes pakai pipet, tidak dicelup bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada satu titik yang dipakai bersama-sama. Baik, lebih lanjut masih berkaitan dengan protokol kesehatan. Ini saya mendapatkan informasi juga bahwa di Karawang ada penambahan TPS, apakah betul? Betul, ada. Ini bukan hanya di Karawang, jadi seluruh Indonesia. Karena dampak pandemi ini, yang awalnya satu TPS memuat sekitar 800 pemilih, dibatasi atau dikurangi menjadi maksimal 500 pemilih. Dampak pengurangan tersebut akhirnya penambahan TPS.
Baik. Kemudian dominasi atau keterlibatan generasi milenial dalam pelaksanaan teknis di lapangan, apakah ada space khusus? Saya kira kalau untuk keterlibatan kawan-kawan milenials atau kawan-kawan mahasiswa di sini itu bukan hanya nanti di 9 Desember, tapi kami sudah bekerja sama dengan kawan-kawan milenials ini dari mulai tahapan misalkan perekrutan PPDP kemarin, atau mungkin pada saat verifikasi, dan juga tahapan-tahapan lainnya, termasuk pada saat-saat nanti di 9 Desember itu syarat untuk petugas pemilihan atau petugas KPPS-nya pun disesuaikan. Sekarang itu maksimal 50 tahun ya. Kemarin itu untuk KPPS tidak ada batas maksimal. Yang diatur itu minimalnya. Sekarang maksimalnya diatur. Jadi situasi atau persyaratan yang dimaksud tadi memang memberikan ruang lebih kepada kawan-kawan milenials untuk terlibat aktif. Karena segmen milenials ini sebetulnya segmen pemilih, tapi dia kategori pemilih aktif. Dia pemilih aktif itu pemilih yang bisa mengajak kawan-kawannya, lingkungan atau bahkan keluarga untuk sama-sama mengaktifasi diri pada saat pemilihan dan ujungnya di 9 Desember. Oke, baik. Berikutnya kita beralih ke Bawaslu Karawang. Apakah keterlibatan generasi milenial sudah bisa didetek atau ada temuan kasus atau pelanggaran yang ternyata melibatkan generasi milenial, bisa dibocorkan? Tadi dari awal kami bilang bahwa sangat pentingnya generasi milenial ini kita rekrut, salah satu dengan SKPP. Nah, SKPP ini kita bentuk, kita rekrut dari berbagai macam kalangan ya. Tapi yang paling utama adalah dari kalangan mahasiswa. Dan itu direkrut di setiap kecamatan, bahkan setiap desa. Tujuannya apa? Tadi kan bahwa di Karawang sendiri ada terbagi dua golongan milenial dan golongan kolonial. Nah, yang bisa masuk ke dua golongan ini yang bisa masuk ini kan peran dari mahasiswa, bisa masuk dengan bahasanya, bisa menyesuaikan dengan bahasa di kampungnya ataupun di baik itu di kota kamu ataupun di pergunungan ya. Makanya di situ peran serta mahasiswa itu sangat tinggi bagi kami ya. Jadi generasi milenial ini mahasiswa bisa masuk ke semua generasi. Bahkan tadi ketika generasi kolonial ini nggak bisa IT ya, ataupun media sosial, kita lihat ya kalau generasi milenial ini bisa dengan berhubungan dengan IT itu lebih tinggi. Nah, sedangkan pada masa ini yang diutamakan adalah IT. Ya. Nah, disitulah ketika dia tidak masuk, maka yang masuk ke jajaran generasi yang tadi tidak bisa IT ya kami anggap misalnya golongan kolonial atau tertua, yaitu masyarakatnya dengan masyarakat itu sendiri, yaitu dari mahasiswa itu sendiri gitu, dari kampung itu sendiri. Itu tujuannya untuk memperbaiki kinerja kami gitu. Baik, kalau dikaitkan dengan kecurangan nih Kak, biasanya kecurangan seperti apa yang umumnya terjadi di Karawang, terutama untuk generasi milenial? Ya, indeks kecurangan itu salah satunya tadi ya yang dibahas awal, dan satu lagi bahwa peran serta dari masyarakat, terutama yang jadi kerawanan itu peran serta pemerintah daerah misalnya ya. Terhadap petahana, terus ASN ataupun kepala desa yang mendukung, yang jelas-jelas itu nggak boleh mendukung kepada salah satu pasangan calon. Maka untuk milenial ini, generasi milenial ini justru kami lihat itu generasi yang netral hingga dia masuk tadi ya dari awal. Kecurangan itu bisa. Nah, kecurangan ini kadang-kadang masyarakat itu tidak mau menyampaikan, tidak mau mengadukan ke Bawaslu, sehingga kebanyakan dari kita yang terjadi adalah temuan. Maka di situ ada temuan ataupun aduan ya dari untuk menangani suatu perkara atau suatu kasus. Nah, yang mau kadang-kadang yang mau bisa berbicara adalah peran serta dari mahasiswa, karena tadi mahasiswa itu sifatnya masih netral ataupun misalnya masih berani ya. Kadang-kadang masyarakat itu dituntut untuk berani itu tidak mau kan gitu. Jadi lebih berani untuk menyampaikan atau melaporkan temuan-temuan di lapangan. Tetapi untuk orang-orang yang melaporkan selain dari generasi milenial, tentunya masyarakat lain juga bisa ya melaporkan kepada Bawaslu.
Ya, semua masyarakat yang punya hak pilih itu boleh melaporkan. Ya. Baik, luar biasa sekali. Pembahasan semakin menarik, tetapi ada jeda pariwara terlebih dahulu. Tetap bersama kami dalam Talkshow Milenial bersama KPU dan Bawaslu Karawang 2020.